suntik buat trigger finger nih 6 bulan yang lalu. Sekarang kambuh lagi. Berarti harus operasi nggak sih, Dok? Nah, mungkin teman-teman sekalian banyak yang mengalami hal yang seperti tadi. Trigger finger. Udah disuntik, tiba-tiba rasa sakitnya kambuh lagi. Assalamualaikum, saya Dr. Rio. Di channel ini kita biasa ngobrol santai soal hal-hal yang sering disepelekan. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu trigger finger alias jari pelatuk tadi. Nah, kemudian kenapa jari bisa mendadak kayak dikunci? Terus siapa sih yang jadi biang keroknya? Resikonya apa aja? Dan pilihan penanganan dari yang paling simpel sampai tindakan operasi yang harus dilakukan. Yuk kita bedah dari sudut pandang kacamata. Nah, biar kebayang dengan bahasa bayi, saya akan menerangkan apa itu namanya trigger finger. Tapi kita mulai dari yang normal terlebih dahulu. Setiap jari kamu itu digerakkan oleh tendon flexor di bagian telapak tangan kita. Nah, tendon ini jalannya itu lewat seperti terowongan kecil yang disebut pule. Nah, pule itu ada di bagian sini nih, ya. Nah, bayangkan nih, ibaratnya tendon itu kayak tali, ya, ada talinya gini. Kemudian pule itu adalah ring kecil kayak terowongannya yang nempel di bagian tulang. Tugasnya itu agar menahan posisi tendon di sini itu supaya tetap dekat dengan tulang. Jadi dicatemnya kayak gini. Nah, dan juga biar gerakannya lebih efisien. Nah, salah satu pule yang penting ada di pangkal jari itu namanya A1 pule. Saat kamu menggenggam dan juga meluruskan jari, tendon itu harusnya bergeser sangat halus lewat terowongan ini. Sehingga jari-jari kita itu bisa dibuka tutup tanpa macet. Nah, lalu apa itu trigger finger, Dok? Nah, sebenarnya apa sih itu trigger finger? Nah, trigger finger itu adalah di mana jari kita itu kayak pelatuk, ya. Kondisinya itu ketika satu atau beberapa jari tangan kita itu suka nyangkut waktu ditekuk. Kemudian terasa susah untuk diluruskan. Dan saat lurus itu ada sensasi bunyi klik dan tak kayak gitu. Nah, seperti pelatuk pistol yang dilepaskan. Dalam istilah medisnya ini disebut stenosing tenosinovitis. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam jari kita? Di telapak tangan dan juga jari ada tendon flexor yang fungsinya itu untuk menekuk jari. Nah, tendon ini lewat di dalam terowongan sempit yang dibentuk oleh jaringan ligamen kecil yang disebut pule. Pada trigger finger, lapisan di sekitar tendon dan juga pule ini jadi menebal dan juga meradang. Kadang terbentuk benjolan kecil yang disebut nodul di dalam tendon. Terowongan tempat tendon lewat itu menjadi terlalu sempit. Akibatnya setiap kali menekuk dan juga meluruskan jari, tendon yang menebal itu terjadi gesekan dan nyangkut di pule tadi. Nah, saat akhirnya lolos, terasa bunyi kayak gerakan klik dan juga bisa menimbulkan nyeri. Nah, untuk cara suntiknya sendiri bagaimana sih, Dok? Nah, suntik blok saraf itu sendiri dengan cara memberikan steroid di bagian pulenya tadi. Nah, caranya kayak gini, ya. Kita ambil steroidnya, kemudian kita masukkan steroidnya di dalam pule untuk mengurangi radang dari trigger finger itu sendiri. Nah, nggak usah takut ya. Sebelumnya ini sudah diberikan obat anestesi lokal terlebih dahulu. Dan untuk menyuntikannya ini, kalau sudah profesional biasanya langsung suntik aja. Tapi bisa juga dengan dibantu oleh USG. Jadi sambil nyuntik kita lihat nih. Nah, ini posisi jarumnya udah pas apa belum nih di bagian pulenya kayak tadi. Nah, setelah itu baru kemudian kalau radangnya menurun, nah otomatis nyerinya pun akan hilang. Dan bunyi sensasi klik-kliknya ini juga akan ikut menurun. Tapi kenapa kok ini bisa kambuh lagi ya? Kenapa ya, Dok ya? Tapi bukan jaminan seumur hidup, ya. Nggak bakal kumat. Nah, hal ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit yang lainnya, kayak batuk pilek, kemudian penyakit mencret, dan lain sebagainya. Nah,
obat itu diminum atau disuntikkan untuk menghilangkan gejala tersebut, tapi tidak melindungi sepenuhnya seumur hidup. Kayak tadi, obat batuk pilek, orang minum obat. Sudah sembuh, apakah dia akan terlindungi dari batuk pilek selama seumur hidupnya? Enggak juga. Nah, jadi dia bisa saja terkena batuk pilek di kemudian hari. Sama dengan trigger finger. Obat disuntikkan, kemudian dia sembuh, apakah dia akan terhindar dari trigger finger? Enggak juga. Kalau misalkan kegiatan sehari-harinya itu masih beresiko untuk terjadinya trigger finger. Emang faktor resikonya apa aja, Dok? Beberapa faktor yang bikin resiko trigger finger ini lebih tinggi itu adalah dari sisi pekerjaan. Seperti pekerjaan yang berulang dan genggamannya itu kuat. Kayak tukang, petani, buruh pabrik, cleaning service. Nah, kemudian yang kerjanya itu repetitif, ya, mengulang-ulang terus. Kayak mengetik, kemudian menjahit, main alat musik kayak piano, dan lain sebagainya. Nah, hal ini biasanya sering muncul pada usia 40-60 tahun. Biasanya perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih banyak karena kerja tadi. Selain itu juga dari kondisi medis, ya, entah itu diabetes, ya, ini menyebabkan jaringan tendon dan juga selubungnya itu lebih gampang kaku dan menebal. Bisa juga karena rematik artritis dan penyakit radang sendi yang lainnya. Gue pengennya langsung operasi aja, Dok. Gimana sih caranya operasi trigger finger? Untuk operasinya, itu pada prinsipnya dokter bedah akan membuat sayatan kecil dan membuka bagian bule tadi yang terlalu sempit. Setelah itu, tendon akan punya ruang lebih untuk bergerak tanpa nyangkut. Nah, angka keberhasilannya sangat tinggi, tapi keputusan operasi harus melalui konsultasi yang matang. Nah, lalu kapan kita harus operasi? Operasi ini akan dipertimbangkan kalau misalkan sudah disuntik beberapa kali tapi tetap kambuh, atau jarinya ini makin sering ngunci, makin sakit banget, dan juga fungsi dari tangannya ini sudah terganggu, bahkan sudah mati rasa atau kebas atau yang lain sebagainya. Nah, aktivitasnya jadi terganggu, apalagi pemain piano. Wah, malah nggak bisa nih, harus segera operasi. Nah, bagi kalian yang mengalami hal yang sama seperti ini, bisa konsultasi, link ada di bio ya. Terima kasih, saya Dr. Rio. Wassalamualaikum.